berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Apa kabar pagi hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik, sehat ya, dan tetap terus menjaga kesehatan maupun menerapkan protokol kesehatan. Baik, saya Ilham Dianta menemani Anda seperti biasanya setiap hari Selasa pagi jam 7 sampai jam 8. Wawasan kita nanti akan ditambah dengan obrolan atau perbincangan mengenai otomotif ya, dalam Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsat, Coach Sigma Safety Drive and Ride. Nah, sahabat Jawa Timur, yang nanti akan kita bahas kurang lebih selama 1 jam ini untuk edisi hari Selasa 13 Juli 2021 adalah tentang art riding. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam art riding dan apa sebenarnya makna atau arti dari art riding itu sendiri. Nah, sahabat Jawa Timur yang saat ini masih bersama kami, terutama untuk sahabat-sahabat yang saat ini juga menyiarkan secara serentak atau secara langsung, yaitu sahabat-sahabat dari Radio Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, kemudian ada RGR Tulungagung FM 90,1, juga R Salnganjuk FM 105,3 dan Mahardika Bondowoso FM 91,9. Selamat pagi semuanya, baik semuanya ya. Oke, langsung saja kita sapa Coach Arsat. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Coach. Oke, halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bisa masuk suaranya, Mas? Masuk, oke. Apa kabar Coach Arsat? Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya. Matahari juga tenang. Ya, kita harapkan semoga semua ini bisa menjaga kesehatan ya Coach ya. Amin, 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 amin. Nah, ini kan kita berbincang di program Safety on the Road sebenarnya. Tapi untuk saat ini kan memang mobilitas agak dijarangkan gitu ya. Jadi mungkin yang hobi berkendara ini sepertinya harus ditahan dulu ini Coach. Nggak boleh kemana-mana. Ya kan? Biasanya itu ada tur-tur kemana gitu kan. Ya, betul. Sekarang komunikasinya PPKM gitu. Kenapa? Mumpung PPKM, kita evaluasi diri. Apakah kita berkendara kan gitu kan? Iya betul Coach. Jadi mumpung ya gitu kan, mumpung kita nggak tergesa-gesa berangkat ke kantor kan ini kan, beberapa juga work from home. Nah, ayo kita evaluasi diri aja lah. Kita nggak usah menilai orang lain, kita mengevaluasi diri kita sendiri. Sebetulnya kita berkendara itu indah enggak sih dilihat orang gitu? Apakah kita berkendara itu mengganggu orang lain apa enggak? Nah, coba nanti kita akan. Oke, jadi di masa PPKM darurat ini nggak ada salahnya kalau Anda sahabat Safety on the Road ini kembali melihat-lihat kondisi kendaraan Anda, ya kan? Ya, siapa tahu ada sesuatu yang perlu diperbaiki, perlu diperindah lagi dan sebagainya. Ini adalah waktu yang tepat gitu ya. Tapi saat ini yang kita bahas adalah tentang art riding. Nah, Coach Arsat, sebenarnya yang dimaksud art riding ini apa sih? Seni berkendara atau apa? Atau bagaimana ini? Ya, kalau kita orang Jawa kan ngomong, kalau naik motor, naik bawa mobil ki ono senine ya gitu. Artinya seni itu adalah sesuatu yang indah, yang nyaman, ya kan? Apakah itu dinikmati oleh diri sendiri atau dinikmati orang-orang lain. Lah, kalau hubungannya dengan kendaraan apa kan gitu kan? Hubungannya dengan berkendara apa? Kok harus ada seninya kan gitu kan? Ya, satu hal yang harus kita pahami bahwa art riding nanti kita bahas. Art riding itu terdiri dari attitude, ya kan? Responsible dan teknik.
Nah, ada Oh tiga poin. iya. Jadi art Nah, ini sebenarnya juga kependekan dari attitude, kemudian responsible dan teknik ya coach ya. betul, Oke. betul. Artinya di sini kalau kita pengen kita berkendara itu nyaman, ya kan? Nyaman bagi diri kita sendiri, nyaman bagi orang lain, aman bagi diri kita sendiri, dan aman bagi orang lain, itu yang lebih penting. Mm-mm. Itu ada tiga hal ini sebetulnya yang harus apa istilahnya? Harus kita kuasai, harus kita benerin dulu gitu loh, Mm-mm. ya kan? Kita berkendara di jalan itu kan nggak cuma selamat buat diri kita toh, betul kan? Tapi Mm-mm. juga selamat bagi orang lain, bagi pengguna jalan yang lain, ya kan? Jangan sampai seperti kalau kita nonton di YouTube itu di jalan ngebut dan sebagainya, ya ngomong, loh aku kan penting aku selamat, tapi mencerahkan orang lain, nah repot juga. Undang-Undang nomor 22, nomor 20 tahun 22 tahun 2009 itu menyatakan bahwa kecelakaan itu yang menjadi tersangka itu adalah yang menyebabkan kecelakaan. Loh, kan gitu kan? Mm-mm. Belum tentu loh. Kita nabrak orang kita yang salah. Kita nabrak orangnya kenapa? Oh ternyata di depan itu ada orang ugal-ugalan. Berarti orang ugal-ugalan itu yang salah. Nah, gitu loh. Jadi artinya nanti akan kita lihat apa sih art ini apa. Nanti kita bahas mulai dari attitude, ya kan? Attitude adalah etika atau tingkah kita, nah, tingkah laku kita saat berkendara di jalan. Terus responsible. Responsible ini lebih banyak kita harus tanggung jawab saat kita berada di jalan. Macam-macam kalau tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya berarti kalau kita di jalan kita harus tanggung jawab, kita harus berbagi jalan dengan yang lain, ya kan? Mm-mm. Kita bertanggung jawab kalau di jalan itu ada pengguna kendaraan yang lain yang mungkin lebih penting. Contohnya kalau sekarang mungkin yang sering kita temui adalah ambulan, ya kan? Ya kita harus tanggung jawab, ya kan? Kita melewati pos penyekatan, kita juga harus tanggung jawab. Kita sudah siap apa belum? Sudah sesuai belum aturan-aturannya, kan gitu kan? Iya. Itu responsibel. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah penting dan harus ditingkatkan terus sampai kapanpun adalah skill, ya kan? Teknik. Teknik ini adalah teknik kita berkendara, skill kita berkendara. Nah, kenapa kok harus ditingkatkan? Karena setiap saat, tiap detik di suatu titik di jalan itu tidak pernah sama, ya kan? Mm-mm. Kondisinya tidak pernah sama. Depannya Mas Ilham itu di depan studio itu, walaupun jalannya sepi, tapi kan tidak pernah Mas. Di satu detik ini dengan detik yang kemarin, ya kan, waktu yang sama, tempat yang sama kondisinya. Mm-mm. Yang lewat sama, kan nggak pernah juga. Nah, itu artinya bahwa teknik ini, skill ini juga harus terus ditingkatkan agar kita nyaman saat di jalan, nyaman bagi diri kita, nyaman bagi orang lain, selamat bagi diri kita, selamat bagi orang lain. Itu Mas. Oke, jadi itu tadi paparan terkait dengan art, yaitu attitude, etika, responsible tanggung jawab, dan juga T-nya ini adalah teknik atau skill berkendara gitu ya. Tapi Coach Arsat, di jalan raya itu kan ibaratnya itu berkumpul macam-macam orang gitu ya. Ada yang tekniknya sudah ahli sekali, ada yang biasa-biasa saja atau ada yang kurang. Nah, ini biasanya mungkin mohon maaf saya menyasar ke ibu-ibu ya yang biasanya ke pasar, ya kan? Biasanya ke pasar itu mungkin jalurnya kan aman-aman aja, mungkin dekat dengan rumah. Tapi ketika keluar ke jalan raya, nah biasanya ibu-ibu ini nggak terbiasa dengan arus lalu lintas yang begitu karena medan yang dihadapi sehari-hari itu nggak seramai, atau mungkin di jalan raya ini kan banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang harus kita ketahui sebenarnya, iya kan? Nah, ini juga saya singgung pada anak-anak yang mungkin berusia remaja, iya kan? Kadang-kadang ini lebih cenderung ke apa ya, emosi ya. Jadi logisnya itu masih belum bisa dipakai 100% gitu. Nah, untuk ibu-ibu, anak-anak atau yang remaja-remaja ini yang harus mereka dapatkan terkait wawasan riding itu apa sih biar kita semua selamat, Coach? Karena kan kita sudah betul-betul berkendara, tiba-tiba ada orang lain yang selonong boy gitu aja. Gimana ini? Sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya dulu, Mas Endal. Kalau dulu saya sama Mbak Tika juga selalu tanya, yang ngajarin motor siapa dulu? Ayo.
Ya kan, ibu-ibu ini yang ngajarin naik motor siapa? Oh iya. Ya, Heeh. itu dulu. Pertama, anak-anak ini yang ngajarin motor siapa dulu? Mm-mm. Nah, kan gitu kan. Contohnya Mas Ilham punya adik, gitu kan. Ya, rata-rata SMA, SMP lah, SMP kelas 3 lah, gitu. Mm-mm. Pengen diajarin naik motor. Yang ngajarin siapa? Mas Ilham atau orang lain? Mm-mm. Kalau saya sendiri berarti kan memang harus semua disampaikan ya, iya kan? Tapi nggak semua Ya, orang mengerti gitu ya tentang ya. riding. Makanya yang ngajari kan Mas Ilham, betul kan? Iya Iya. kan? Mm-mm. Mama yang ngajarin siapa? Bisa suaminya, bisa kakaknya kan gitu kan. Mm-mm. Tidak ada ceritanya, ibu ini yang ngajarin sesama cewek itu tidak ada ceritanya. Mm-mm. Nah, kan gitu kan. Anak-anak itu yang ngajarin sesama temennya itu lebih bahaya lagi kan gitu. Artinya di sini sebelum kita ngomong tentang emak-emak di jalan seperti itu tinggalnya, yang penting adalah yang ngajari dulu. Yang ngajari rata-rata adalah kita. Para cowok ini yang ngajari. Bisa kakaknya, bisa bapaknya, bisa suaminya. Artinya kita balik ke responsibel yang tadi. Mm-mm. Responsibel ini artinya saat kita ngajarin ini juga harus ngajarin yang benar, gitu loh. Tadi Mas Ilham menyampaikan tentang rambut, tentang rambut, tentang cara berkendara di jalan, bagaimana masuk ke jalan dan sebagainya. Itulah responsibel. Itu kan adalah bagian dari tanggung jawab. Artinya bahwa sebelum kita ngajarin, saat kita ngajarin kita harus yakin bahwa yang kita ajarin itu benar dulu, kan gitu kan? Yang kita ajarin itu benar dulu. Makanya nanti mungkin suatu saat kita nyoba, Mas. Nanti kita ngomong bagaimana sih cara mengajarin naik berkendara yang benar. Oh iya. Kita bahas khusus untuk sehari bahas bagaimana ngajarin berkendara yang benar, ya kan? Artinya pengenalan rambu ini harus mulai diajarkan sebelum beliau-beliau ini, ibu-ibu ini, mbak-mbak ini, anak-anak kita ini, adik-adik kita ini, sebelum mereka turun ke jalan, mereka harus paham dulu. Dan ini adalah tugasnya bapak-bapak, mas-mas, ya kan? Karena kita sebetulnya kita harus tanggung jawab. Ini namanya responsible. Apa yang harus diajarkan ke mereka? Yang nomor satu yang diajarkan adalah tekniknya dulu harus benar dulu. Oke kan? Harus benar dulu. Gak cuma tinggal ngegas pol rem blong, repot kan gitu kan? Artinya bahwa sebelum benar-benar mulai ngegas itu sudah diajarkan yang benar dulu. Ya kan? Tekniknya harus diajarkan dulu. Setelah teknik diajarkan, kalau untuk apa istilahnya rambu-rambu lalu lintas itu harusnya diajarkan mulai si anak kecil. Contohnya ini, saya ngajak anak saya jalan-jalan, ya kan seperti itu kan. Si anak mendapat pelajaran di sekolah kalau di traffic light itu kalau merah harus berhenti, ya kan. Bapaknya juga sering ngomong tanda merah artinya apa dek? Oh artinya kita harus berhenti, ya kan gitu kan. Suatu saat, ya kan. Anak ini goncengan dengan bapaknya. Saya ngomong bapaknya aja lah. Ya. Melewati traffic light. Mungkin karena bapaknya terburu-buru atau apa. Lampu merah, bapaknya nggak berhenti. Si anak teriak. Bapak, itu kan lampunya lagi merah. Harusnya kan berhenti. Bapaknya ngomong, oh nggak apa-apa Le. Kita kan cepet-cepetan soalnya daripada terlambat. Nah, itu sudah menanamkan satu pelajaran salah bagi si anak. Kalau si anak merasa bahwa lampu merah itu memang benar, dia harus berhenti. Tetapi dilanggar itu tidak apa-apa. Nah, gitu loh. Karena ajaran seperti itu, gitu loh. Si anak berangkat ke sekolah bareng dengan ibunya, ya kan? Berangkat, ibunya nggak pakai helm. Si anak protes sama ibunya, Bu, kata bu guru itu, kata ustadzah di sekolah itu, kalau ke sekolah harus pakai helm, berangkat ke pakai helm. Ibunya jawab, alah, cuma di dekat situ aja loh nak, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, betul kan? Responsibelnya, tanggung si anak akan berpikir bahwa aturannya itu harus pakai helm, tapi nggak apa-apa dah. Kalau dekat nggak apa-apa kok, nggak pakai helm. Nah, itu yang harus dibenerin dulu. Artinya sebetulnya tanggung jawab ini, responsibel ini yang penting saat kita ngajarin mulai kecil. Loh, kalau saya bilang seperti itu, bukan mulai saat anak
mulai belajar berkendara, bukan. Mulai si anak itu kecil. Gitu loh Mas. Responsible ini yang harus dididik mulai dari awal. Teknik nanti gampang. Teknik itu gampang Mas. Sepeda motor, mobil itu, apalagi mobil. Gasnya diinjak jalan udah. Kan gitu kan. Udah Mas, gak usah. Tekniknya nggak usah terlalu banyak itu dulu. Pokoknya motor itu kalau motor gasnya kalau mobil itu gasnya diinjak, motor itu kalau gasnya ditarik, diputer, udah motor itu jalan kan gitu kan. Apakah susah? Tidak. Menjalankan kendaraan itu tidak susah Mas. Yang susah itu adalah bagaimana kita menghentikannya. Nah, kan gitu kan. Bukan bagaimana kita ngegasnya, bukan. Tapi bagaimana saat kita menghentikannya kendaraan. Nah, gitu loh. Oke, baik. Bagian dari teknik nanti, kan gitu kan. Iya. Oke, Coach. Nanti kita akan breakdown satu-satu ya, attitude, etika berkendara yang harus diperhatikan oleh para pengendara ini apa saja sih, attitude yang seperti apa gitu kan. Kemudian tanggung jawab seperti apa dan tekniknya seperti apa. Dan ternyata kalau sudah kita praktekkan atau sudah kita latih ya mengenai ketiga hal ini, kemudian kita praktekkan di jalan raya, kadang-kadang juga masih ada rasa deg-degan juga loh, ya kan? Dan karena iya kan Coach ya, apalagi kalau misalnya kita berada pada jalan raya yang besar di mana biasanya kendaraan berkecepatan tinggi, itu kadang-kadang kita juga tidak terlalu siap dengan kondisi mental ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan breakdown satu-satu, Coach Arsat. Untuk Anda sahabat Jawa Timur yang ingin bergabung, bertanya, atau mungkin juga berbagi pengalaman, silakan ya. Interaktif di 031-896-15114 atau WhatsApp di 0811-3091-009. Ya, silakan. Atau bisa juga pertanyaan disampaikan via Facebook. Nah, di sini juga kita flyernya juga kita sounding di Facebook dan beberapa media sosial lainnya. Kami akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elisiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit.
Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya. Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini, kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Powered. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers bisa Anda hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Ya, sahabat, masih bersama dengan Coach Arsat pada pagi hari ini, masih di Safety on the Road ya. Kita menyoal tentang art riding. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Coach Arsat, ternyata art riding itu adalah A, ini attitude, kemudian R-nya responsibility ya. Kemudian yang T-nya itu teknik atau skill saat berkendara. Nah, ini sebelum ke beberapa pertanyaan, Coach mungkin bisa breakdown, dijelentrekkan lagi mengenai iya kan, breakdown itu kan dijelentrekkan lagi ya Coach ya, mengenai betul. Ini tadi attitude dan sebagainya. Silakan. Nah, sekarang kita attitude. Tadi kita sudah ngomong yang lain. Attitude adalah tingkah laku kita atau bagaimana kita berkendara. Bagaimana kita berkendara itu saat di jalan. Attitude ada dua kan, mesti kan. Ada yang positif, ada yang negatif kan gitu kan. Mesti ada seperti itu. Nanti kalau kita bahas tentang tipe-tipe orang berkendara di jalan itu macam-macam itu, yang negatif terutama itu macam-macam, mulai dari istilahnya antisosial, overconfident, overacting, ya itu macam-macam. Nanti kapan-kapan kita bahas juga.
Artinya bahwa saat kita di jalan, kita harus sadar. Tadi Mas Ilham juga menyampaikan saat kita di jalan itu bahwa banyak orang yang memerlukan jalan, banyak kepentingan di jalan, banyak skill yang beda-beda. Setiap orang akan beda-beda skillnya. Nah, artinya nomor satu yang harus kita ajarkan atau kita lakukan saat di jalan, yang nomor satu adalah seperti kita siap-siap masuk ke dalam medan pertempuran, ya kan? Artinya bahwa kita benar-benar harus konsentrasi saat di jalan, ya kan? Kita akan ketemu seperti tadi Mas Ilham sampaikan, orang-orang yang skillnya tinggi, kalau sudah biarin aja. Ada yang pemula, yang di jalan itu sekedar ya just riding aja lah, lagi jalan-jalan saja. Ada yang di jalan ini sedang mencari obat untuk keluarganya yang sakit. Ada yang di jalan ini bertugas untuk mengirimkan sesuatu surat yang penting bagi perusahaan. Artinya di sini beda-beda. Nah, attitude ini, tingkah laku kita ini, yang nomor satu adalah karena semuanya masuk di situ, semua di jalan milik bersama, maka harus ada yang namanya toleransi saat di jalan. Itu yang penting, yang nomor satu, ya kan? Toleransi saat di jalan. Attitude itu seperti itu. Kalau ada ambulan di belakang kita melihat dari kaca spion kita, atau di depan dari kaca spion kita, yang nomor satu harus kita lakukan, kalau itu benar-benar ambulan, monggo silakan minggir. Itu attitude yang benar. Kalau sudah ada ambulan tambah di tengah, seperti yang ada di YouTube itu, tambah nutup-nutupin jalan, ya kan? Mengganggu ambulan biar nggak cepat-cepat jalan. Itu namanya tidak bermoral orang itu. Harusnya orang-orang seperti itu coret dari jalan, ya kan? Selamanya nggak usah aja dia turun di jalan, kan gitu, ya kan? Itu adalah attitude. Attitude-nya seperti itu. Ini yang penting, ya kan? Ini yang penting. Kalau di jalan ada orang minta jalan untuk hal yang lebih penting, monggo silakan. Tetapi kalau kita melihat ada menggunakan rotator, menggunakan sirine, kita lihat di belakang itu mobil biasa, menggunakan plat nomor biasa, ini juga sama orang-orang yang tidak bermoral. Kan gitu kan. Artinya bahwa attitude di sini itu menggambarkan tingkah laku dari orang tersebut. Orang yang di jalan itu, ya kan, kalau di jalan itu sering nyelonong, sering motong dan sebagainya, ya saya menganggap bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang ini juga sama. Seperti itu tingkah lakunya. Dalam dia mencari nafkah juga sama seperti itu, attitude-nya seperti itu. Kelihatan sebetulnya kalau kita, katakanlah kita melihat orang di jalan itu seperti apa sih sebetulnya, kepribadiannya itu seperti apa. Itu gampang dilihat sebetulnya saat di jalan itu. Ya kan? Tidak perlu mungkin tes matum gitu, nggak perlu. Kita lihat aja. Ya kan? Kalau dia suka nyeronong, bisa nyerobot, tidak toleransi ke orang lain, berarti dalam kehidupan sehari-hari orang ini juga sama. Seperti itu, ya kan? Jadi artinya bahwa attitude ini, tingkah laku ini yang nomor satu adalah toleransi. Penting, karena kita beda-beda di jalan kan macam-macam, kepentingannya juga macam-macam, ya kan? Nomor satu yang harus kita ajarkan mulai kecil untuk anak-anak kita, adik-adik kita, yang nomor satu kita ajarkan adalah toleransi, ya gitu loh. Nomor satu, simpel sebetulnya, gampang ngomongnya Mas. Kan gitu, iya kan? Betul. Melakukannya yang susah. Enggak kan? Melakukannya yang susah gitu loh. Artinya bahwa insya Allah kalau ini mulai diajarkan dari kecil, ya kan, itu akan bisa. Kalau saya waktu kecil itu, waktu saya masih TK, masih ada, itu ada namanya taman lalu lintas kan gitu kan. Di TK itu ada pelajaran tentang lalu lintas, tentang toleransi berkendara dan sebagainya kan gitu kan. Ya kan? Tapi kalau sekarang saya lihat di TK di depan rumah saya itu tidak ada Mas seperti itu, ya kan? Rambu-rambu dan sebagainya itu sudah tidak ada. Yang ada sekarang anak-anak TK itu sudah diajarin bahasa Inggris. Nah, saya bingung juga. Anak TK diajarin bahasa Inggris, imam mau sekolah di Inggris kan? Artinya apa istilahnya? Tingkah laku ini, ayo kita ajarkan ke anak-anak kita, ya kan? Ke adik-adik kita, ya kan? Itu kita ajarkan mulai dari awal, gitu loh. Jadi dengan kita ajarkan dari awal ini, mulai dari awal terbentuk, dia sudah benar duluan, gitu loh. Mungkin itu Mas Ilham, singkatnya seperti itu. Gitu. Oke, baik. Ini langsung saja kita buka beberapa
pertanyaan yang sudah masuk ini Coach ya melalui Twitter ada 2, ada @inekekara menanyakan Coach saat ini kan ada diberlakukan PPKM darurat, anak-anak ini ternyata pada ngebet ride atau naik motor berkendara gitu. Ada saran nggak Coach buat ngisi PPKM darurat ini buat anak-anak riders? Itu. Kemudian yang lainnya @jalu543. Coach pernah dulu di lampu merah ada konvoi pakai moge, tapi nggak ramai juga tanpa kawalan. Sering banget kenceng naiknya terus menerobos lampu merah dan klakson terus-terusan, membunyikan klakson terus-terusan ya. Beliau ini mau ngingetin tapi udah jauh. Nah, gimana ini Coach menyikapi tentang arak-arakan yang kayak begitulah ya, lampu merah diterabas, kemudian membunyikan klakson kayak gitu-gitu. Kemudian ada Fahri yang ada di Jabon. Coach, kalau rombongan metik pas tanjakan gitu, apa benar harus zigzag supaya nggak tubrukan? Sering dulu kalau ke Pujon, teman-teman saya suruh zigzag. Oke, ini teknik berkendara berarti Coach ya? Betul. Kalau ke tanjakan itu apa harus zigzag gitu? Silakan Coach. Oke, nomor 1 dulu. Wah, ini agak susah ini. Kalau memang anak-anak ini pengen riding ya, pengen berhenti. Kalau memang PPKM kan nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, betul. Mungkin kegiatannya yang diubah mungkin. Jadi mungkin kegiatannya mereka lebih banyak diajarkan untuk pengenalan. Ini tapi juga harus ini ya, harus harus benar. Pengenalan tentang motor ini apa sih teknologinya gitu loh. Ya kan? Seperti apa? Itu mungkin bisa mereka diajarin atau beri tugas untuk mengenal terhadap kendaraannya, bisa motor, bisa mobil. Kalau mobil lebih enak sebetulnya. Motor juga sama sih. Bagaimana dia merawat kendaraan, ya kan gitu kan. Kadang-kadang kalau selama mereka riding itu, mereka driving itu kadang-kadang mereka nggak mikir tentang itu. Jadi kalau selama liburan ini mungkin mulai bisa diajarkan, bisa di istilahnya mereka untuk mengetahui motornya kayak apa sih sebetulnya, ya kan gitu kan. Kendaraannya seperti apa sih sebetulnya, yang biasa dia pakai itu seperti apa. Bisa dikasih tugas, bisa macam-macam lah istilahnya, macam-macam. Kalau memang yang hobi balap, kalau hobi balap kan mungkin bisa ke gor di Surabaya itu kan, itu ada sirkuitnya, itu bisa juga ke situ gitu loh, untuk biar gak bosen dan sebagainya. Monggo silakan, mungkin di situ juga bisa. Tapi tetap protokol kesehatan tetap yang nomor 1 kan gitu kan. Nah, yang bahaya adalah yang paling bahaya adalah anak-anak kita yang usia masih SD, SMP kelas 1, kelas 2 gitu, itu yang mereka udah diajarin naik motor. Sebetulnya saya sedih juga melihat seperti itu. Kadang-kadang beberapa orang tua itu bangga kalau anaknya masih SD sudah bisa naik motor. Kalau saya ngomong sebetulnya itu hal yang membahayakan sekali bagi si anak dan bagi orang lain, kan gitu kan. Sebetulnya kalau untuk nanti pas kita ngajarin, cara ngajarnya benar, nanti kita bahas lebih detail. Kenapa sih kalau anak kecil itu tidak boleh naik motor? Nah, itu nanti kita bahas, Mas. Ya, itu yang nomor 1 seperti itu. Jadi untuk Bu Ineke, saya nggak tahu Mbak Ineke, itu mungkin diarahkan untuk mengenal kendaraannya, ya kan. Kalau tak kenal maka tak sayang, kan seperti itu Mas Ilham, gitu. Makanya diarahkan untuk itu dulu. Itu yang nomor 1. Nomor 2, kalau konvoi moge, kita ngomong konvoi. Ya kalau saya ngomong ada konvoi moge, ada traffic light, tidak mau berhenti dan sebagainya, ya mereka tidak beretika kan gitu kan. Ya saya nggak peduli apakah mereka orang kaya, orang miskin, nggak peduli. Etika tetap etika gitu loh. Kalau saya seperti itu sih, ya kan. Jangankan moge gitu. Kalau kita hari dulu, kalau sebelum PPKM itu kalau Sabtu pagi atau Minggu pagi itu juga banyak loh. Gowes itu juga ngawur lebih banyak gitu loh, sama sebetulnya. Nah artinya bahwa di sini bahwa orang-orang seperti ini memang agak susah Mas untuk agak susah juga. Nah kita bahasnya arogansi di jalan kan gitu kan. Ini sebetulnya kalau arogansi ini ya sama seperti saya ngomong, kalau orang itu nggak tanggung jawab,
dalam hidupnya juga ya seperti itulah, kan gitu kan, seperti itulah. Bagaimana cara kita untuk kalau ketemu orang seperti ini? Kalau orang ketemu seperti ini, nomor satu Mas, nomor satu safety first, keselamatan yang nomor satu, ya kan, keselamatan kita yang nomor satu. Ya kan, artinya kalau kita memang bisa mengingatkan, kita ingatkan. Tapi lah kalau ketemu orang seperti ini diingatkan nggak bisa, mereka sudah ngebut dan sebagainya, membahayakan kita, ya udahlah, sing waras ngalah, ya kan, sing waras ngalah, itu lebih baik. Bukan berarti kita mengalah untuk kalah, enggak juga, tapi safety first. Jadi keselamatan kita yang nomor satu. Nah, mungkin kalau menurut saya seperti itu Mas jawabannya. Oke. Itu. Kalau yang terakhir zigzag, ini ada yang baru lagi nih. Kalau zigzag di jalan, kalau saat naik kan nutupin jalan juga. Sebetulnya zigzag di sini adalah kalau kita zigzag miring itu kan sudut kemiringannya menjadi berkurang kan Mas, betul kan? Ya kan? Tekniknya sebetulnya itu, jadi sudut kemiringannya akan berkurang. Kenapa kok zigzag? Tetapi ingat bahwa zigzag itu juga ada masalah juga, karena jalan ini bukan milik kita sendiri, kecuali kalau jalan itu katakan ke Bromo ditutup karena saya mau asat mau lewat bawa metik lah, itu nggak apa-apa, silahkan mau zigzag juga nggak apa-apa, ya kan? Tetapi zigzag ini tetap juga harus berbahaya. Lah, bagaimana tekniknya? Ini skill menggunakan metik, ya, skill menggunakan metik ini memang harus dikuasai dari awal. Artinya bahwa metik ini kita harus paham dulu, ya kan? Nomor satu metik itu yang nomor satu bahwa dia akan melakukan penggantian. Kalau di mobil sih nggak ada masalah. Sekarang mobil kita bisa, yang rata-rata semua mobil sudah tiptronic ya. Artinya bisa dikunci di gigi berapa kita mau naik, kita mau menggunakan, bisa dikunci seperti itu. Tapi untuk yang motor, yang CVT itu masih belum bisa. Nah, di sini nanti tekniknya yang benar. Makanya saya ngomong, teknik itu, skill itu harus dipelajari terus-menerus. Apakah salah zigzag seperti itu? Boleh. Tetapi tetap nomor satu adalah faktor keselamatannya. Artinya bahwa tetap harus hati-hati. Sebetulnya metik itu yang nomor satu adalah momentum awalnya dulu harus bisa naik. Nomor satu gitu. Kedua, di metik ada namanya kick down acceleration. Jadi pada saat tertentu kita narik gas agak cepat, tarik gas agak gede. Kalau kita gas mendadak di apa Mas istilahnya? Di sentekno, di gas mendadak. Di gas mendadak itu otomatis gigi transmisi CVT-nya itu akan berubah menjadi, yang belakang itu berubah menjadi besar, yang depan berubah menjadi kecil. Sehingga seperti kita menggunakan gigi satu, maka dia akan naik. Maka dia akan naik. Jadi artinya seperti itu. Dan yang itu nomor satu. Kedua, kalau memang motor metik ini disiapkan untuk naik, contohnya kita punya agenda ke Bromo gitu nggih. Ya memang harus mulai dari awal. Mulai awal disiapkan, antara lain adalah jangan terlalu diirit bensinnya gitu loh pada saat naik itu. Karena begitu terlalu diirit bensinnya, maka saat dia naik akan karena powernya udah ada. Atau kalau memang kita nggak bisa mengukur kan bensin irit apa enggak, tapi yang paling bisa pada saat naik itu kita akan naik, kita siapkan motor ini agar tenaganya kuat. Oh, kita harus menggunakan Pertamax, monggo silakan. Itu cara yang paling baik sebetulnya. Kalau masalah zigzag, monggo silakan. Artinya kalau zigzag itu sebetulnya adalah mengurangi sudut. Nah, teknik mengurangi sudut untuk naik itu boleh. Tapi tetap nomor satu saya sampaikan keselamatan yang nomor satu. Kalau memang sekiranya itu membahayakan karena jalannya rame atau apa, nah mohon diperhatikan itu Mas. Mungkin itu Mas. Iya, memang harus lihat medan dulu ya. Zigzag ini kan seakan-akan seperti jalan raya miliknya sendiri. Jangan. Iya kan. Nggak pernah jalan raya kok. Iya. Coach Arsa, nanti kita akan lanjutkan kembali. Ya, sahabat Jawa Timur, untuk Anda yang masih terus bergabung, saya masih membuka kesempatan untuk bertanya ya. Kurang lebih 15 menit lagi kesempatan Anda untuk bertanya. Apapun silakan. Ya, kami akan segera kembali setelah 3 spot berikut ini.
Guys, sejak pandemi yang melanda Indonesia tahun lalu, sekarang semua kegiatan jadi serba online nih. Dari mulai meeting kantor, bisnis, presentasi ke klien, pembelajaran dan kuliah, sampai belanja keperluan sehari-hari, apapun deh. Tapi kamu nggak perlu khawatir, ada IndiHome yang bisa melengkapi kebutuhan layanan internet di rumah kamu. Paket yang memberikan layanan internet, TV interaktif, dan juga telepon rumah. Kamu bisa bebas nelpon selama 300 menit, internet cepat hingga 300 Mbps, dan juga akses ratusan channel TV favorit. Selain itu, kalian juga berkesempatan mendapatkan benefit tambahan lainnya. Ayo, segera cek di website www.indihome.co.id atau install aplikasi My IndiHome di App Store atau Play Store. Mendukung setiap langkah bebas karyamu, IndiHome, aktivitas tanpa batas. Wujudkan bersama IndiHome. Siska. Apa? Kenapa? Ada spek rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngobalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Adi Raharja SE bin Sunario, dulu tinggal di Jalan Kebonaran, RT 3 RW 1 Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Adi Raharja SE bin Sunario, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Selasa 13 Juli jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat Jawa Timur, safety on riding akan kami lanjutkan kembali ya pada safety on the road ya, maksud saya, tapi temanya adalah art riding. Saya gabung tadi ya. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Coach M. Arsat. Baik, Coach masih bersama kami? Oke, baik. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa langsung direspon ya. Langsung saja saya sampaikan. Ini waktunya karena kurang 12 menit lagi. Dari Pak Bambang yang ada di Candi, sebenarnya hal apa saja yang harus diketahui atau dikuasai bagi pengendara pemula atau yang baru belajar? Mungkin basic standar yang harus dikuasai gitu ya. Kemudian yang kedua dari Pak Ahmad yang ada di Sukodono, jarak aman antar kendaraan itu sebenarnya berapa meter sih gitu? Bisa motor atau antar mobil gitu, bisa dijelaskan ini Coach ya. Kemudian
dari Pak Rahman yang dari Trosobo, apa yang harus kita ketahui khususnya oleh pengendara saat kondisi hujan dan saat melewati pegunungan atau dataran tinggi yang berkelok-kelok? Oke, terima kasih. Oke, Coach, 3 pertanyaan bisa langsung direspon. Ini yang nomor 1 ini Pak Bambang, ini yang menarik. Yang nomor 1 harus diketahui adalah bagi anak-anak, bagi pemula nomor 1 diketahui. Kita ngajarin pertama kali, tadi kan kita sudah bahas etikanya dulu, diberitahu dulu anak ini, adik-adik kita itu etikanya dulu nomor 1, kan gitu kan? Yeah. Kedua adalah responsible. Responsible itu adalah tanggung jawab terhadap rambu-rambu, pengenalan rambu dan sebagainya. Etika saat di jalan. Bagaimana cara kita berkendara saat di jalan, ya kan? Itu penting itu diajarkan mulai kecil sebelum dia naik motor, kan gitu kan? Terakhir ini, ya mungkin ini yang harus yang mungkin Pak Bambang sampaikan adalah tekniknya. Teknik ini mulai diajarkan anak-anak sebetulnya basicnya yang paling gampang. Kalau untuk sepeda motor, saya ngomong sepeda motor. Kalau mobil itu lebih gampang, ya kan? Kalau sepeda motor itu yang nomor 1 itu sebetulnya adalah mulai saat kita ngajarin naik sepeda angin. Tekniknya sebetulnya kan sama kan? Sama ya Coach ya. Sepeda angin itu sama sebetulnya. Bedanya kalau motor itu ada motornya sehingga kita nggak perlu ngayuh. Tapi kalau sepeda angin itu skillnya justru harus lebih tinggi lagi daripada sepeda motor, kan gitu kan? Sepeda angin sebetulnya skill lebih tinggi. Nah, pada saat menggunakan sepeda angin itu si anak sudah mulai diajarkan tekniknya. Bagaimana dia melakukan pengereman. Yang penting kan itu kan. Jadi saya ngomong, kalau ngegas itu gampang ngegas itu, tinggal narik gas kok apa susahnya, tinggal injak gas apa susahnya, nggak ada yang susah. Motor itu begitu digas kecepatannya dia naik, otomatis dia akan tegak, kamu kan rubuh, kan gitu kan. Tetapi yang paling adalah bagaimana menghentikannya. Makanya kalau saat kita belajar sepeda angin, itu yang nomor 1 adalah kita ajarkan bagaimana menghentikannya. Kalau sepeda angin kita bisa Mas. Kalau dulu saya sepeda angin kalau remnya blong gitu kakinya yang dipakai ngerem kan gitu kan, sampai sandalnya habis kan gitu kan. Kalau trepes ya. SD seperti itu. Remnya nggak bisa dipakai ya udah sandal yang menjadi rem kan seperti itu kan. Itu artinya itu yang harus diajarkan dulu. Harus diajarkan tanggung jawabnya. Kalau ngebut efeknya apa? Ya kan? Kalau ngebut kecepatan tinggi efeknya apa? Jatuh, ya udah nggak apa-apa jatuh. Kita anak-anak jatuh kita ngomong, nggak apa-apa lain kali jangan seperti itu. Artinya ini adalah responsible bagi si anak. Kita sudah mulai ngajarin bahwa dia harus tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Terakhir adalah teknik, ya, kan gitu kan? Nanti kita omongin seperti itu. Teknik ini mulai dari menjaga keseimbangan. Kalau saya biasanya kalau ngajarin naik motor anak-anak saya dulu, saya ngajarin pertama kali adalah keseimbangan dulu. Artinya dia harus dorong motornya dulu. Nanti kita akan bahas secara detail kalau kita bahas tentang bagaimana melatih anak ini, ya kan? Tekniknya harus benar dulu. Bagaimana dia bisa menjaga keseimbangan dulu. Baru kemudian adalah latihan tentang remnya. Bagaimana dia melakukan pengereman. Gitu loh. Itu yang harus kita ketahui. Kalau dia sudah bisa melakukan pengereman dengan benar, monggo silakan diajarin untuk digas. Sebetulnya ngajarin anak ini mulai kecil bisa, ya kan? Pembalap-pembalap dunia seperti Valentino Rossi, Pedrosa, Marquez, ya kan? Itu mereka mulai latihan naik motor itu mulai umur 5 tahun sebetulnya. Menggunakan motor kecil. Mulai kecil sudah diajarkan seperti itu. Boleh. Tetapi harus di close circuit. Saya sekali lagi harus di close circuit. Di sirkuit yang tertutup. Bukan di jalan raya, bukan di jalan perumahan, bukan di jalan kampung, bukan. Tapi di close circuit, dalam sirkuit yang tertutup. Cara ngajarinnya mulai kecil seperti itu. Ya kan? Sehingga tekniknya benar. Nah, setelah kita tahu, dia tekniknya tahu, yang tidak kalah penting adalah itu tadi, rambu lalu lintas, etika di jalan, ya kan? Itu yang paling penting. Bagaimana dia beretika saat di jalan, itu yang penting diajarkan seperti itu. Kalau Pak Bambang saya ngomong, pertama kali apa diajarkan apa? Cara ngerem, Pak.
jalan itu. Kalau ngeremnya sudah benar, dia sudah bisa ngerem kecepatan berapapun, ngerem dengan benar, aman. Iya. Gitu loh. Okay. Oke. Selain itu juga diajarkan dan cara apa istilahnya, toleransi ke orang lain. Mungkin itu Pak Bambang yang harus diajarkan bagi newbie ini, harus diajarkan seperti itu. Itu yang nomor 1. Nomor 2 adalah jarak aman. Nah, jarak aman simpel aja. Jarak aman itu minimal 2 detik. Saya nggak ngomong jarak meternya. Kalau jarak meter itu repot, Mas. Kita harus bawa meteran nanti saat di jalan. Kan gitu kan. Repot. 10 meter, berarti kita harus bawa meteran. Benar kan? Iya. Artinya gini, cara yang hitungnya gini 2 detik. Kalau kendaraan di depan kita itu lewat, ya kan, di situ ada tiang listrik. Dia melewati tiang listrik, pohon atau apa, kendaraan di depan kita lewat itu. Kemudian kita ngitung. 1, 2, kita lewat berarti 2 detik. Aman berarti. Iya. Kenapa 2 detik? Simpel aja, kalau 2 detik, yang 1 detik itu waktu kaget, Mas, kalau di depan ngerem. Jadi kalau di depan ngerem itu, waktu reaksi kita, waktu reaksi orang itu kira-kira 1 detik. Jadi yang 1 detik itu kagetnya, yang 1 detik itu adalah ngeremnya. Gitu loh. Minimal itu loh ya, saya ngomong minimal. Jadi artinya lebih, kalau nanti kita bahas tentang itu ada 4 second rules dan sebagainya, itu yang lebih aman itu nanti. Ya kan? Tapi paling tidak jaraknya itu, jangan pakai meteran Pak, repot, kita harus bawa meteran. Ya kan? Iya. Bawa detik aja, dalam detik aja, gampang. Jadi pakai waktu ya Pak. Jadi ukuran waktu ya, Coach ya. Ya. Ya gampang, kalau di depan kita melewati pohon, melewati apapun lah yang berhenti gitu nggih. Melewati itu, kita hitung aja dia lewat, kita ngitung 1, 2, kita lewat, oh berarti sudah 2 detik. Nggih kan? Oke. Artinya bahwa kalau ini berlaku untuk kira-kira kecepatan berapapun, Mas. Kecepatan berapapun, mulai kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi. Kecuali kalau macet. Kalau macet agak repot, di depan nggak jalan-jalan, kita ngitungnya gimana? Gitu kan. Jadi selain untuk macet, ya, kalau untuk macet memang beda ceritanya. Tapi kalau untuk kondisi normal, itu ya itu tadi, 2 detik. Hitungnya itu 2 detik. Oke, baik. Itu yang terakhirnya apa, nggih? Yang terakhir itu tentang apa yang harus diketahui oleh pengendara saat kondisi hujan atau saat melewati pegunungan. Dataran tinggi yang berkelok-kelok. Nah, ini bisa dijelaskan. Kalau motor mungkin nggak ada masalah ya? Atau gimana? Atau sama-sama bermasalah nanti? Motor sama mobil, silakan, Coach. Kalau hujan itu motor yang lebih bermasalah, Mas. Oh iya. Iya. Kalau hujan itu motor yang lebih bermasalah. Kenapa? Karena pengendaraannya hujan, nggak bikin basah kan seperti itu kan. Maka biasanya mesti akan lebih ribet, mengganggu konsentrasi. Yang paling penting yang harus kita ketahui pada saat hujan adalah jalan itu mesti ada air. Karena ada air, maka akan licin. Artinya kalau kita saat hujan, yang nomor 1 adalah perhatikan kecepatan. Ya kan? Perhatikan kecepatan, karena kemungkinan untuk slip akan semakin lebih besar. Itu nomor 1. Kedua, kalau hujan itu perhatikan jarak pandang. Ya kan, perhatikan jarak pandang, itu yang kedua. Itu insya Allah aman kalau kita seperti itu. Kedua lah, kalau melewati di pergunungan yang berkelok-kelok, kalau kita melewati jalan berkelok-kelok, yang paling penting adalah nomor 1, jangan kalau kita di jalan, jangan kita melewati batas tengah jalan saat berbelok. Gitu. Minggir saja ya, Coach ya. Kalau kita, iya. Jadi kan ada garis imajinatif itu di tengah jalan kan garis imajinatif. Syukur kalau ada garisnya. Tapi kalau nggak ada garisnya, usahakan saat belok itu kita tidak melewati garis tengah itu, garis tengah jalan itu loh. Caranya seperti itu. Itu paling aman. Kedua, gunakan lampu dan klakson. Kalau malam, kalau kita melihat kelokan, tolong didim. Kalau di depan ada kendaraan yang lain, didim sebentar, lepas. Kalau di depan ada kendaraan lain, kita harus melihat apakah ada cahaya dari depan. Kan gitu kan? Ada cahaya dari depan. Artinya bahwa kalau ada cahaya dari depan, berarti di depan ada kendaraan yang lain.
Kalau siang hari bagaimana? Kita bisa menggunakan klakson, tetapi jangan di klakson panjang. Kalau di klakson panjang nanti akan mengganggu orang lain. Cukup kita sebelum melakukan tikungan itu klakson, gitu loh ya. Klakson dulu, oke. Di depan tahu bahwa kita ada orang di sini, sehingga saling menjaga. Yang utama itu sebetulnya itu, jangan melewati garis tengah jalan, itu aja. Artinya, kalau memang kecepatan kita cukup tinggi, maka kalau sebelum melewati tikungan, maka kita harus mengurangi kecepatan. Gak mungkin kita bisa tidak melewati garis tengah jalan itu kalau kecepatan kita tinggi, Mas. Ya kan? Kalau kecepatan kita tinggi, gak mungkin lewat. Makanya kurangi kecepatan kalau kondisi jalan-jalan berkelok seperti itu. Kalau malam itu menggunakan lampu, ya kan? Ingat, kalau di pegunungan itu ada mendung, ada kabut dan sebagainya. Lampu yang warnanya putih atau biru itu tidak bisa menerangi dengan baik. Dia akan mantul. Tidak maksimal ya, Coach ya. Betul, maksimal. Jadi lampu yang bisa itu adalah sebetulnya lampu yang standar itu. Karena lampu standar itu sebetulnya ada kuningnya dia. Ada warna kuningnya. Ada warna kuning. Yang menembus kabut. Artinya simpelnya Pak Rahman, kalau Bapak melewati jalan yang berliku berkelok seperti ini, nomor satu adalah jaga kecepatan. Kan? Jaga kecepatan. Kalau pas naik mesti pelan, saya yakin mesti pelan. Kenapa? Karena susah kan gitu kan. Tapi kalau turun itu kecenderungan kita adalah kalau turun itu adalah kecenderungan kita akan menjadi semakin cepat. Hati-hati jaga rem. Nah, kan gitu kan. Kalau turun hati-hati jaga rem. Rem itu kalau dipakai terus-terusan dari puncak Bromo sampai ke bawah itu bisa panas. Nah, artinya hal-hal gitu yang harus diperhatikan. Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan. Baik, sebagai terakhir closing statement-nya silakan Coach. Apa ini? Closing statement adalah agar kita nyaman saat di jalan. Agar kita indah dalam tanda kita berkendara itu indah di jalan. Yang nomor satu adalah bagaimana kita menjaga tingkah laku kita, toleransi kita di jalan. Nomor dua adalah responsible. Responsible di sini adalah tanggung jawab kita terhadap pengguna jalan yang lain. Dan yang paling penting, yang tidak boleh kita berhenti adalah meningkatkan skill kita saat berkendara. Sehingga diharapkan dengan kita tiga hal tersebut, kita semuanya bisa diawasi dengan baik. Insya Allah kita bisa berkendara aman dan nyaman bagi diri kita, dan yang lebih penting adalah bagi orang lain juga. Oke, baik. Oke, terima kasih Coach Arsat sudah diberi pencerahan ya terkait bidang otomotif yang sangat berharga sekali. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.